Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Abi Cahyo. Saya dari Prodi Informatika. Saya ingin mempresentasikan tentang literasi digital di bidang marketing. Literasi digital di bidang marketing adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai teknologi digital untuk meningkatkan strategi pemasaran. Ini termasuk kemampuan untuk memahami berbagai jenis media sosial seperti WhatsApp, IG, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Platform di web, teknik SEO, search engine optimization, dan terakhir ada metrik untuk membantu meningkatkan kampanye pemasaran dan produktivitas tim. Literasi digital juga termasuk kemampuan untuk memahami, membuat konten, mengelola iklan digital, dan dapat bagaimana teknologi baru dapat membantu meningkatkan strategi pemasaran. Agenda dalam presentasi kali ini ada analisis SWOT dari target digital marketing, segmentasi, targeting, dan positioning. SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength, kualitas produk yang sangat baik, teknologi baru yang tersedia, merek yang terkenal, hubungan yang kuat dengan pelanggan, pemasaran yang efektif, biaya operasional yang rendah, dan karyawan yang berdedikasi. Weakness, teknologi yang kurang up to date, kurangnya sumber daya untuk melakukan proyek baru, biaya yang overhead yang tinggi, kurangnya diverifikasi produk, dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi terbaru. Opportunities, peluang untuk mengembangkan produk baru, peluang untuk meningkatkan pengetahuan pasar, dan peluang untuk meningkatkan tingkat keterampilan. Terakhir ada peluang untuk meningkatkan teknologi. Threat, persaingan yang semakin ketat, tingkat inflasi yang tinggi, perkembangan teknologi yang pesat, kurangnya sumber daya, kebijakan pemerintah baru. Segmentasi adalah konsep di mana pasar dibagi menjadi sub kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu. Ini juga disebut sebagai pemasaran segmentasi dan memungkinkan pemasar untuk menargetkan pasar mereka dengan lebih efektif. Segmentasi pasar dapat berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, pendapatan, kepemilikan rumah, dan lain sebagainya. Konsep ini juga dapat berdasarkan gaya hidup atau perilaku pasar, di mana pemasar mencoba mencari tahu apa yang menggerakkan dan memotivasikan konsumen
untuk membeli produk. Segmentasi pasar memungkinkan pemasar untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Tujuan utama dari segmentasi pasar adalah untuk memahami konsumen lebih dalam dan menyusun strategi pemasaran yang bisa mendapatkan hasil yang optimal. Targeting dan positioning. Targeting dan positioning adalah salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran digital. Targeting berfokus pada pemilihan audiens yang tepat dengan tujuan bisnis. Sedangkan positioning adalah proses menciptakan citra yang tepat untuk organisasi atau produk di benak audiens yang ditargetkan. Posisi yang berkaitan dengan targeting dan positioning adalah yang pertama ada manajer targeting dan positioning memastikan bahwa strategi targeting dan positioning dapat dipilih sesuai dengan tujuan bisnis. Kedua, ada analisis targeting dan positioning, menganalisis data dan informasi untuk menentukan target audiens yang tepat dan bagaimana citra organisasi atau produk harus diposisikan. Ketiga, ada strategi targeting dan positioning. Membangun strategi targeting dan positioning yang tepat untuk tujuan komunikasi. Di sini ada salah satu contoh target pasar menengah ke atas yang berumur 18 tahun sampai 65 tahun. Ada Octo Collection. Octo Collection adalah menjual jam-jam limited edition. Jam tangan limited edition adalah kolektor jam tangan pencipta fashion yang berani mengambil resiko dan mencari sesuatu yang berbeda. Mereka akan menyukai jam tangan unik dan bergaya yang mencerminkan citra mereka. Di sini saya memasarkan atau mengiklankan produk-produk jam tangan di Tokopedia. Kenapa saya memasarkan atau mengiklankan di Tokopedia? Karena menengah ke atas Tokopedia, harga-harga Tokopedia relatif lebih mahal, dan yang diibaratkan di Tokopedia adalah mall online. Di sini saya ada contoh target pasar untuk menentukan target pasar menengah ke bawah untuk produk jahe merah instan. Target produk untuk jahe merah instan ini adalah untuk kelompok pekerja informal, ibu rumah tangga, sebab mereka adalah kelompok yang lebih cenderung membutuhkan produk praktis dan hemat dengan harga yang relatif terjangkau. Saya memasarkan di Shopee karena Shopee adalah memasarkan lebih harga-harga yang murah, jadi saya memasarkan di Shopee. Segini saja penjelasan singkat dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.